Perkenalkan, nama saya Kumala Alisya Kismayanti. Saya dari Bisnis Digital kelas A. Di sini saya akan menjelaskan ada dua, yaitu limit dan juga integral. Di sini saya akan menjelaskan teori limit. Teori limit itu merupakan akar dari ilmu aljabar kalkulus. Nah, ilmu aljabar kalkulus ini dikembangkan secara terpisah, baik oleh Sir Isaac Newton maupun oleh Gottfried Leibniz, dan berintikan tentang diferensial dan juga integral dengan perubahan-perubahan variabel yang kecil. Jadi, teori limit itu adalah dasar dari teori diferensial dan juga integral. Nah, di sini ada konsep limit. Konsep limit itu ialah suatu batas tertinggi dari perubahan X dalam suatu fungsi, di mana nilai X ini dikatakan mendekati A yang batas limitnya bernilai lebih kecil dari A. Jadi, limit tersebut dibatasi oleh nilai A yang di atas. Limit menggambarkan seberapa jauh sebuah fungsi akan berkembang apabila variabel di dalam fungsinya yang bersangkutan terus-menerus mendekati suatu nilai tertentu. Jika fungsi f(x) mendekati L seiring dengan variabel x mendekati A, maka dinyatakan bahwa limit fungsi f(x) mendekati A untuk x mendekati A. Hal tersebut dilambangkan dengan notasi. Sekarang kita punya contohnya, yaitu diberikan fungsi sebagai y sama dengan 2x ditambah 3x kurang A. Y sama dengan 2x ditambah 5, x lebih dari A. Limit fx itu sama dengan 2a ditambah 3. Lalu bawahnya, limit fx sama dengan 2a ditambah 5, dan juga limit fx itu sama dengan limit fx. Maka limit fx itu tidak ada. Di sini kita masuk ke soal limit dalam ekonomi. Diberikan contoh sebagai berikut. Sebuah perusahaan menjual produk dengan fungsi permintaan Q sama dengan 2000 dikurang 40P, di mana Q-nya itu adalah jumlah produk yang diminta dan P adalah harga produk. Pertanyaannya ada 3. 1. Hitung elastisitas permintaan ketika harga produknya itu menjadi 26. Lalu yang kedua, tentukan apakah permintaan bersifat elastis, inelastis. Yang ketiga, jika perusahaan ingin menaikkan harga dari P40 ke P42, bagaimana perubahan persentase jumlah permintaannya? Sini kita jawab yang nomor 1. Hitung elastis ketika P-nya itu 26. Jadi kita lihat soalnya itu fungsi permintaan Q-nya 2000 dikurang 40P. Nah, yang pertama kita hitung Q ketika P 26, Q sama dengan 2000. Q-nya 2000 dikurang 40 dikali 26. Kenapa dikali 26? Karena P-nya itu 26. Nah, jadi hasilnya 2000 dikurang 1040. Hasilnya adalah 960. Lalu ada rumus elastisitas harga permintaan ED sama dengan D per DP dikali Q. Nah, di sini turunan D per DP-nya itu dikali Q sama dengan minus 40. Jadi koefisien P dalam fungsi permintaan. Lalu kita substitusikan nilai-nilainya. Kita masukin rumusnya, ED sama dengan minus 40. Kenapa minus 40? Karena Q-nya itu minus 40 dan rumus D per P itu 226 per 960. Lalu hasilnya 1083. Jadi elastisitas permintaan adalah 1083. Lalu kita akan jawab nomor 2, tentukan sifat elastisitas permintaan pada P26. Jika ED-nya itu kurang dari 1, maka permintaan bersifat elastis. Lalu jika ED-nya itu sama dengan 1, permintaan bersifat elastis. Dan jika ED-nya itu kurang dari 1, maka permintaan bersifat inelastis. Karena ED-nya itu 1033, yang dimana itu lebih daripada 1, maka permintaan itu bersifat elastis pada harga P sama dengan 26. Di sini kita masuk ke soal yang ketiga. Jika harga naik dari P sama dengan 40 ke P42, bagaimana perubahan persentasenya jumlah permintaan? Sini kita masuk ke langkah-langkahnya. Yang pertama, hitung P40. Nah, soalnya itu kan Q sama dengan 2000 minus 40 dikali 40. Sama dengan 2000 dikurang 1600. Kenapa 1600? Karena 40 dikali 40 itu 1600. Lalu hasilnya 400. Nah, langkah yang kedua itu hitung untuk P42. Kita masukin lagi soalnya, Q-nya itu 2000 dikurang 40 dikali 42. Sama dengan 2000 dikurang 1680. Hasilnya itu 320. Nah, langkah yang ketiga itu hitung perubahan kuantitas. Jadi, AQ sama dengan Q baru dikurang Q lama. Nah, Q barunya ini 320 dikurang 400, hasilnya minus 80. Langkah yang keempat itu hitung perubahan persentase jumlah permintaannya. Persentase jumlah permintaan jadi persentase perubahan Q lama 100 dikurang 400 dikali 400. Persentase perubahan 100 itu sama dengan minus 20%. Jadi jika harga naik dari P40 ke P42, jumlah permintaan akan berkurang sebesar 20%. Lalu di sini ada integral. Integral itu penerapan dalam ekonomi. Integral adalah kebalikan dari proses diferensial. Integral ditemukannya masalah dalam
diferensial di mana matematika harus berpikir bagaimana menyelesaikan masalah yang berkebalikan dengan solusi diferensial. Jadi lambang diferensial itu seperti tanda S tapi agak panjang. Integral terdiri dari dua macam, yaitu integral tentu dan integral tak tentu. Penggunaan hitungan integral telah banyak ditetapkan dalam berbagai bidang, seperti misalnya pada bidang ekonomi dan teknik. Penerapan integral dalam bidang ekonomi seperti mencari surplus produsen dan juga surplus konsumen yang menggunakan integral tertentu. Dengan cara ini adalah mengintegralkan fungsi permintaan dan juga fungsi biaya total dan fungsi biaya marginal yang telah diketahui jumlahnya. Fungsi total ini dapat berupa fungsi biaya total, fungsi permintaan total, fungsi konsumsi, dan fungsi tabungan. Di mana rumusnya sebagai berikut. Integral fx dx sama dengan fx ditambah k. K itu konstanta dan dx itu adalah proses integral terhadap variabel x. Kalau fx itu integrand atau fungsi yang ingin diintegrasikan. Lalu ada penerapan integral dalam bidang ekonomi. Jenis integral itu ada integral tak tentu dan juga integral tertentu. Integral tak tentu adalah integral yang mana nilai x-nya dari fungsi tidak disebutkan sehingga dapat menghasilkan dari fungsi tersebut yang baik. Lalu kalau integral tertentu adalah integral yang dimana nilai x dari fungsi telah ditentukan sehingga nilai dari fungsi integral tersebut terbatas pada nilai x yang telah ditetapkan. Untuk aplikasi fungsi integral itu ada fungsi biaya total, fungsi penerimaan total, fungsi konsumen atau surplus produsen, dan juga kelebihan produsen atau surplus produsen. Lalu ada aplikasi integral tak tentu dalam bidang ekonomi. Sini kita punya soal, pendekatan integral tak tentu dapat diterapkan untuk mencari persamaan fungsi total apabila persamaan fungsi marginalnya diketahui karena fungsi marginal merupakan turunan dari fungsi total. Maka dengan proses terbalik integrasi dapat diperoleh fungsi total jika diketahui fungsi marginalnya. Yang pertama itu ada fungsi biaya. Biaya total TC itu merupakan integral dari biaya marginal MC. Jadi rumusnya itu TC sama dengan integral MC dikali DQ sama dengan integral F aksen dikali Q sama dengan DQ. Contohnya itu biaya marginal suatu perusahaan diketahui MC-nya itu sama dengan 6Q pangkat 2 dikurang 8Q ditambah 5. Jika diketahui biaya tetapnya itu adalah 5, maka kita harus menentukan yang pertama persamaan biaya totalnya, yang kedua persamaan biaya rata-ratanya, dan yang ketiga besarnya biaya total dan juga biaya rata-rata jika produksinya sebanyak 10 unit. Nah, sini kita akan kerjakan persamaan biaya totalnya. Kita masukkan rumusnya. Rumusnya itu TC sama dengan integral MC dikali DQ. Jadi, integral 6Q pangkat 2 dikurang 8Q ditambah 5 itu tutup kurung dikali DQ. Terus selanjutnya TC sama dengan 2Q pangkat 3 dikurang 4Q pangkat 2 ditambah 5Q ditambah K. Nah, di sini kenapa 2Q pangkat 3 sama 4Q pangkat 2? Sementara yang di atasnya itu 6Q pangkat 2 dan 8Q. Nah, itu beda karena yang bawah ini 2Q pangkat 3, pangkat 3-nya itu dari 6. 6-nya itu diperkecil, jadi 6 dibagi 2 dan ditambah dengan pangkatnya. Jadi pangkatnya yang tadinya 2 jadi pangkat 3. Lalu yang 8 ini juga diperkecil jadi dibagi 2 dan hasilnya 4Q pangkat 2. Nah, lalu kita masuk ke yang persamaan biaya rata-rata. Kita masukin rumusnya AC sama dengan TC per Q. Jadi AC-nya itu 2Q pangkat 3 dikurang 4Q pangkat 2 ditambah 5Q ditambah 5. Kenapa belakangnya ditambah 5? Karena 5-nya itu adalah konstanta yang jika diketahui biaya tetapnya itu adalah 5. Jadi konstantanya itu 5 dan di per Q. Lalu hasilnya itu AC sama dengan 2Q pangkat 2 dikurang 4Q ditambah 5 ditambah 5 per Q. Kenapa ini jadi 2Q pangkat 2? Karena udah dikurang dan juga 4Q pangkat 2-nya udah hilang karena dikurang juga, dibagi maksudnya. Nah, ini untuk yang C, untuk Q sama dengan 10 unit itu maka TC sama dengan 2Q di pangkat 3 dikurang 4Q pangkat 2 ditambah 5Q ditambah 5 itu hasilnya 2 dikali 10 pangkat 3 dikurang 4 dikali 10 pangkat 2 ditambah 5 dikali 10 ditambah 5. Nah, di sini kenapa ada 10-nya? Karena Q-nya itu sama dengan 10, maka kita masukin 10 di Q dan jangan lupa ditambahin tutup kurung dan juga buka kurung. Nah, hasilnya itu 2000 dikurang 400 ditambah 50 ditambah 5. Hasilnya 1655. Selanjutnya biaya rata-ratanya itu AC sama dengan 2Q pangkat 2 dikurang 4Q ditambah 5 ditambah 5 per Q. AC sama dengan 2 dikali 10 pangkat 2 dikurang 4 dikali 10 ditambah 5 ditambah 5 per 10. Nah, hasilnya itu 200 dikurang 40 ditambah 5 ditambah 0,5. Kenapa 0,5? Karena 5 dibagi 10.
hasilnya adalah 165,5. Jadi biaya rata-ratanya adalah 165,5. Nah, di sini kita punya soal aplikasikan fungsi biaya dalam bidang ekonomi. Jadi, sebuah perusahaan itu memproduksi barang dengan biaya marginal C aksen Q, Q-nya itu sama dengan 4Q ditambah 40, di mana Q-nya itu adalah jumlah unit barang yang diproduksi. Biaya tetap perusahaan adalah 70 juta rupiah. Nah, di sini kita tentukan biaya total C dikali Q menggunakan integral tertentu. Jika perusahaan memproduksi 6.000 unit barang, berapa total biaya produksinya? Lalu kita akan menyelesaikan soal ini dengan menentukan biaya totalnya itu C dikali Q. Lalu biaya marginal diberikan oleh C aksen buka kurung Q tutup kurung sama dengan 4Q ditambah 40. Fungsi biaya total CQ diperoleh dengan mengintegralkan C aksen Q dan menambahkan biaya tetap. Jadi CQ sama dengan integral 4Q ditambah 40 DQ ditambah C. Jadi hasilnya 2Q kuadrat ditambah 40Q ditambah CO. Diketahui biaya tetap CO-nya itu adalah 70 juta, sehingga CQ sama dengan 2Q kuadrat ditambah 4Q sama dengan 70, ditambah 70. Jadi menghitung total biaya produksinya untuk 6.000 unit barang akan disubstitusikan Q6 karena Q dalam ribuan unit. Nah, C buka kurung 6 dikali ditutup kurung. Kenapa 6 di sini? Karena 6 itu adalah 6.000 unit barang, di mana Q itu merupakan unit barang. Lalu hasilnya C buka kurung 6 tutup kurung sama dengan 2 dikali 6 pangkat 2 ditambah 40 dikali 6 ditambah 70. Nah, hasilnya itu C buka kurung 6 tutup kurung sama dengan 2 dikali 36. Kenapa 36? Karena 6 pangkat 2. Nah, ditambah lagi 240 ditambah 70. Jadi hasilnya C6 sama dengan 72 ditambah 240 ditambah 70. Nah, hasilnya 382 juta rupiah. Jadi jawabannya untuk fungsi biaya total itu adalah CQ sama dengan 2Q pangkat 2 ditambah 4Q ditambah 70. Sekian presentasi dari saya, selebihnya mohon maaf dan terima kasih.